Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nalaris. Di sini kita mengubah rasa penasaran jadi pemahaman. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang keren banget. Sebuah cara cerdas buat kita-kita ini bisa punya properti mewah, kayak mall atau hotel, tanpa perlu modal miliaran. Serius, ini adalah konsep yang bisa mengubah cara pandang Anda tentang investasi properti selamanya. Kita akan bedah tuntas tentang REITs atau Real Estate Investment Trusts. Namanya mungkin kedengaran agak ribet ya, tapi percaya deh, setelah pembahasan ini, Anda bakal lihat gedung-gedung tinggi di sekitar Anda dengan cara yang sama sekali baru. Oke, sekarang coba deh pejamkan mata sebentar. Bayangin Anda lagi jalan-jalan di mall paling mewah di kota Anda. Lihat deh sekeliling, ada toko-toko brand ternama, restoran yang selalu penuh, ribuan orang lalu lalang, belanja. Pernah nggak sih kepikiran, wow enak banget ya yang punya tempat ini, duitnya ngalir terus? Biasanya pikiran kayak gitu ya cuma jadi angan-angan kan? Soalnya buat beli satu mall atau bahkan satu lantai gedung perkantoran aja modalnya udah nggak kebayang. Tapi, gimana kalau saya bilang ada cara buat kita ikutan jadi pemilik dan kecipratan untungnya? Mustahil? Ternyata enggak. Dan inilah kunci yang akan kita buka sama-sama hari ini. Buat kebanyakan orang Indonesia, punya properti itu kayaknya puncak dari impian finansial, ya kan? Properti itu bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga simbol kemapanan, aset yang harganya cenderung naik terus, dan yang paling bikin ngiler, jadi sumber passive income dari uang sewa. Siapa sih yang nggak mau punya aset kayak mall yang selalu rame, gedung perkantoran yang disewa perusahaan multinasional, atau hotel yang okupansinya tinggi terus? Ini impian investasi semua orang. Tapi ya itu, ada satu tembok raksasa yang tinggi banget yang ngehalangin kita buat sampai ke sana. Dan inilah kenyataannya. Tembok raksasa itu namanya modal. Duit. Buat beli satu unit apartemen studio di kota besar aja, kita butuh ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Gimana ceritanya kalau kita ngomongin beli properti komersial yang ngasilin duit gede kayak mall, gudang logistik, atau rumah sakit? Wah, angkanya jadi astronomis buat kita orang biasa. Inilah yang bikin investasi properti premium itu rasanya kayak klub super eksklusif. Anggotanya cuma para sultan atau korporasi raksasa. Kita-kita ini seringnya cuma bisa nonton dari luar. Tapi hey, zaman sudah berubah. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya. Di tengah masalah modal yang kayaknya mustahil dipecahkan itu, lahirlah sebuah solusi keuangan yang menurut saya genius banget. Sebuah inovasi yang mendobrak tembok eksklusivitas tadi dan ngebukain gerbang buat siapa aja, termasuk Anda dan saya, untuk jadi pemilik properti premium. Solusi ini namanya Real Estate Investment Trust, atau biar gampang kita sebut aja REITs. Anggap aja ini jalan pintas yang legal dan cerdas buat masuk ke dunia properti. Jadi, apa sih sebenarnya REITs ini? Coba kita bedah definisinya biar gampang dicerna ya. Pertama, REITs itu dana investasi. Anggap aja ini kayak sebuah wadah patungan raksasa. Kedua, wadah ini mengumpulkan uang dari banyak investor. Artinya, bukan cuma uang Anda doang, tapi uang dari ribuan, bahkan jutaan investor lain dikumpulin jadi satu, jadi kekuatan finansial yang masif. Ketiga, setelah dana raksasa ini kekumpul, uangnya dipakai buat membeli dan mengelola properti yang menghasilkan pendapatan. Jadi, uang hasil patungan kita tadi dibelikan aset-aset beneran, kayak mall, hotel, atau rumah sakit. Gampangnya gini, REITs itu kayak gotong royong modern buat beli properti-properti mahal yang nggak mungkin kita beli sendirian. Nah, ini bagian yang paling seru dari REITs, skala dan keragamannya. Kita di sini bukan ngomongin beli satu rumah atau satu ruko. Lewat satu produk REITs aja, investasi Anda bisa langsung nyebar ke berbagai jenis properti. Anda bisa jadi pemilik secuil dari pusat perbelanjaan yang Anda datangi pas weekend. Anda juga ikutan punya gedung perkantoran megah di pusat kota yang disewa sama perusahaan-perusahaan keren. Di saat yang sama, Anda juga dapat bagian dari pendapatan sewa kompleks apartemen, hotel mewah, bahkan rumah sakit modern. Kekuatan diversifikasi kayak gini tuh mustahil banget dicapai kalau kita jadi investor properti sendirian dengan modal terbatas. Biar makin jelas bedanya, coba kita bandingkan langsung ya. Kalau Anda beli properti sendiri, misalnya rumah buat dikontrakin, pertama modalnya bisa miliaran. Dengan REITs, Anda bisa mulai dengan modal seharga sepatu baru. Kedua, kalau punya kontrakan, Anda yang ngurus semuanya. Cari penyewa, nagih uang sewa, benerin atap bocor, bayar PBB, pusing. Kalau di REITs, semuanya diurus sama tim manajer investasi profesional. Anda tinggal terima laporan dan dividen. Ketiga, resiko. Kalau kontrakan Anda kosong setahun, ya udah pendapatan Anda nol. Resikonya 100% di satu properti itu. Di REITs, dana Anda disebar di puluhan properti. Kalau satu kantor kosong, masih ada ratusan unit lain yang menghasilkan uang. Risikonya jauh lebih kecil. Terakhir, likuiditas. Jual rumah itu bisa berbulan-bulan bahkan tahunan. Jual unit REITs, gampang banget kayak jual saham.
bisa cair dalam hitungan menit pas jam bursa. Analogi ini, wah pas banget sih, merangkum semuanya dengan sempurna. Beli properti langsung itu ibarat Anda punya satu rumah. Nasib investasi Anda ya bergantung sama satu rumah itu. Kalau laku disewa, untung. Kalau rusak atau kosong, ya rugi. Sekarang bandingkan dengan investasi di REITs. Ini kayak Anda punya 0,001% saham dari sebuah mall raksasa. Anda emang nggak bisa nentuin warna cat dindingnya, tapi Anda berhak atas 0,001% dari total pendapatan sewa semua toko di dalam mall itu. Jauh lebih praktis dan risikonya lebih kepegang kan? Terus gimana alur kerjanya di dunia nyata? Gampang banget, mirip sekali sama investasi saham. Pertama, Anda sebagai investor tinggal beli unit REITs lewat aplikasi sekuritas, sama persis kayak beli saham. Kedua, manajer investasi yang ngelola REITs ini akan pakai dana patungan tadi buat beli dan ngelola properti-properti komersial terbaik. Mereka yang negosiasi harga, cari penyewa, dan mastiin propertinya terawat. Bagian ketiga, dan ini yang paling kita tunggu-tunggu, keuntungan bersih dari pendapatan sewa properti-properti itu setelah dipotong biaya operasional, secara hukum, wajib dibagikan lagi ke kita para investor dalam bentuk dividen. Biasanya rutin, bisa per kuartal atau per tahun. Biar makin kebayang, kita pakai cerita aja ya. Kenalan yuk sama Riko. Riko ini seorang karyawan muda yang baru mulai kerja. Dan dia berhasil nabung 2 juta rupiah. Dengan uang segitu, boro-boro beli apartemen, beli kamar mandinya aja di Jakarta nggak mungkin. Impiannya investasi properti kayaknya jauh banget. Tapi Riko cerdas. Daripada uangnya habis buat nongkrong, dia investasikan 2 juta itu buat beli unit REITs yang isinya beberapa mal besar dan gedung perkantoran. Seketika itu juga, Riko secara nggak langsung jadi pemilik properti-properti itu. Dia mungkin nggak bisa ikut rapat direksi, tapi setiap tahun pas mal itu untung, sebagian untungnya ngalir ke rekening Riko sebagai dividen. Cerita Riko ini bukti buat ngerasain keuntungan properti premium yang dibutuhin itu bukan modal miliaran, tapi literasi finansial. Sejauh ini, REITs kedengerannya kayak investasi impian ya. Modal kecil, dikelola profesional, resiko nyebar, dapat dividen rutin. Tapi, tunggu dulu. Di dunia investasi, nggak ada yang namanya makan siang gratis. Setiap potensi keuntungan itu selalu datang sepaket sama risikonya. Sekarang, kita harus realistis. Mari kita lihat realitanya secara seimbang. Kita akan bedah apa aja untung dan ruginya REITs secara lebih dalam, biar Anda bisa bikin keputusan yang benar-benar matang. Oke, mari kita kupas risikonya satu persatu, karena ini penting banget. Pertama, harga unitnya bisa naik turun, persis kayak saham. Harganya bisa naik, bisa juga turun, tergantung sentimen pasar dan kinerja propertinya. Kedua, dan ini yang paling utama, kinerjanya itu sangat bergantung sama tingkat hunian atau okupansi. Coba bayangin kalau sebuah mall dalam portofolio REITs tiba-tiba ditinggal penyewa utamanya, misalnya departemen store besar. Pendapatan sewa pasti anjlok kan? Nah, itu bakal langsung ngaruh ke dividen yang kita terima. Bisa jadi lebih kecil dari yang kita harapkan. Ketiga, ada resiko kebijakan dan pajak. Misal, pemerintah tiba-tiba naikin PBB atau pajak sewa, ini bakal langsung menggerus keuntungan REITs. Keempat, soal likuiditas. Walaupun lebih gampang dijual daripada rumah, pasar REITs di Indonesia itu belum seramai saham-saham blue chip. Jadi kalau mau jual dalam jumlah besar, mungkin butuh waktu sedikit lebih lama. Dan yang terakhir, ingat, ini bukan deposito. Nilai investasi Anda nggak dijamin pemerintah dan bisa aja berkurang. Jadi kalau kita lihat di spektrum investasi, REITs ini ada di mana posisinya? Coba bayangin sebuah garis, di ujung paling aman ada deposito bank. Risikonya hampir nol, tapi hasilnya juga ya gitu-gitu aja. Di ujung paling beresiko, ada saham-saham gorengan atau aset kripto. Potensi untungnya gede banget, tapi risiko anjloknya juga luar biasa. Nah, REITs ini ada di tengah-tengah. Dia cenderung lebih aman dari saham spekulatif, karena ada aset fisiknya yang nyata, yaitu gedung dan tanah. Dia jelas jauh lebih praktis dan gampang dicairin daripada beli properti langsung. Tapi dia tetap lebih beresiko daripada deposito, karena harganya bisa naik turun. Memahami posisi ini penting banget biar Anda tahu REITs ini cocok nggak sama profil risiko Anda. Oke, setelah kita paham konsepnya secara umum, sekarang saatnya kita pulang kandang. Gimana nih perkembangan REITs di negara kita, di Indonesia? Emang ada? Seberapa populer? Dan apa nama lokalnya? Yuk kita lihat peta permainannya di sini. Nah, ini informasi praktis yang paling penting buat Anda catat. Di pasar global, namanya REITs. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberinya nama resmi yaitu DIRE, singkatan dari Dana Investasi Real Estate. Jadi kalau Anda mau cari produk ini di aplikasi sekuritas Anda atau baca berita soal ini, jangan cari REITs, tapi pakai kata kunci DIRE.
Keduanya itu konsepnya 100% sama, wadah patungan buat investasi properti. Sejujurnya, pasar di ER di Indonesia itu belum segede di Singapura atau Amerika. Pilihannya masih terbatas, tapi bukan berarti nggak ada. Udah ada kok beberapa produk di ER yang listing di Bursa Efek Indonesia. Contohnya ada di ER Ciptadana atau di ER Bowsprit. Tapi, justru karena kondisinya yang masih dalam tahap pertumbuhan ini, potensinya jadi sangat besar. Coba bayangin, ada puluhan juta investor retail di Indonesia, banyak yang kayak Riko tadi, yang punya mimpi besar buat masuk ke pasar properti. Ketika kesadaran tentang di ER ini makin luas, instrumen ini bisa banget jadi salah satu pilihan investasi favorit. Di ER ini adalah jembatan yang lagi dibangun untuk jutaan mimpi properti di Indonesia. Kita udah sampai di bagian akhir dari pembahasan kita nih. Kita udah lihat gimana sebuah masalah besar, yaitu modal yang super tinggi buat investasi properti, bisa dipecahkan oleh sebuah inovasi keuangan yang cerdas. Ini bukan cuma soal produk investasi baru, tapi ini tentang sebuah pergeseran cara berpikir, sebuah era baru dalam cara kita memandang kepemilikan aset. Coba kita renungkan bareng-bareng. Generasi orang tua kita mungkin ngelihat investasi properti itu sebagai tujuan akhir, sesuatu yang cuma bisa dicapai sama mereka yang udah mapan banget. Tapi dengan adanya dire, ceritanya berubah total. Seorang mahasiswa yang nyisihin uang jajan, seorang freelancer dengan pendapatan gak menentu, atau karyawan di awal karir, sekarang punya akses ke kelas aset yang sama dengan yang dimiliki para konglomerat. Inilah yang namanya demokratisasi investasi. Ini bukan lagi soal seberapa gede modal Anda, tapi seberapa dalam pemahaman Anda. Jadi, kalau ada satu kesimpulan utama yang perlu Anda ingat dari semua penjelasan panjang lebar ini dia. REITs atau DIRE di Indonesia adalah sebuah jalan masuk yang cerdas, legal, dan praktis ke dunia investasi properti. Instrumen ini cocok banget terutama buat investor pemula yang modalnya terbatas, tapi pengen portofolionya punya exposure ke aset real yang kokoh. Ini adalah jembatan antara impian dan realita finansial kita. Sekarang saya mau lempar pertanyaan buat Anda renungkan. Bayangin besok Anda dapat rezeki nomplok 5 juta, khusus buat diinvestasikan. Setelah dengar semua penjelasan ini, apakah DRE bakal masuk ke dalam radar pertimbangan Anda? Atau Anda bakal tetap milih instrumen yang udah lebih familiar, kayak reksadana, saham, atau emas? Nggak ada jawaban yang benar atau salah kok. Jawaban Anda bakal mencerminkan pemahaman baru dan profil risiko Anda masing-masing. Coba tulis pilihan dan alasan Anda di kolom komentar di bawah ya. Kami pengen banget memulai diskusi seru di sana. Kalau pembahasan ini ngasih Anda wawasan baru, kami akan sangat berterima kasih kalau Anda mau mendukung channel Nalaris dengan menekan tombol like, subscribe, dan mungkin share pembahasan ini ke teman atau keluarga yang juga pengen belajar investasi. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di channel Nalaris, tempat di mana rasa penasaran berubah jadi paham.